Assalamualaikum, welcome back YouTube channel. Welcome back Proton Gen 2. Halo, assalamualaikum. Inisial R. Ya, thank you banget yang selalu support channel gue, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like, share. Jangan lupa lagi hidupin notifikasi lonceng Anda. Ya guys, saya nyesel beli Proton Gen 2. Bukan karena saya nyesel pakai mobil Proton ini guys, tapi saya nyesel kenapa nggak saya dari kemarin atau dari dulu saya beli Proton ini. Mobil itu enak nggak ya? Mobil itu kok keren, tapi enak apa enggak gitu kan? Saya akan berbagi pengalaman saya selama hampir 1 tahun saya bersama Proton Gen 2 ini. Lebih tepatnya 7 atau 8 bulan saya pakai Proton Gen 2 ini. Ini Proton Gen 2 hatchback, bukan Persona ya guys. Karena kalau Persona itu sedan dan nggak ada kaca wiper. Kalau ini ada kaca wiper di belakang. Bisa lihat? Ada kaca wiper di belakang. Jadi guys, saya akan sedikit mengulas tentang Proton Gen 2 ini. Selama pemakaian saya hampir setahun Proton Gen 2 ini, saya belum menemukan permasalahan yang signifikan. Mobil ini masih enak nyaman dikendarai. Mobil yang saya gunakan ini Proton Gen 2 tahun 2008, Proton Gen 2 hatchback. Gini, saya akan cerita mengenai pengalaman saya. Sorry, saya pakai masker karena ini lagi masa COVID. Sebetulnya saya pun malas keluar rumah guys, tapi karena faktor kerjaan, karena tuntutan yang harus saya jalani untuk keluarga. Mohon maaf, bukannya saya melanggar ketentuan pemerintah. Mohon maaf sekali Pak. Mau bagaimana lagi ya guys? Kita doakan saja semoga COVID ini cepat selesai dan kita pun bisa beraktivitas seperti biasa, normal, semua perekonomian Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi ke topik pembahasan. Jadi saya pakai Proton Gen 2 ini secara tidak sengaja guys. Secara tidak sengaja. Pada jujurnya saya secara tidak sengaja saya tidak mereview mobil ini plus minusnya di mana. Pada saat saya membutuhkan mobil dengan budget yang minim, saya menemukan mobil ini, saya tawar, ditolak. Saya masih ingat banget. Saya tawar, kalau nggak salah itu sekitar hari Minggu. Hari Minggu saya tawar mobil ini. Ada 3 mobil sebetulnya guys, ada 3 warna. Termasuk warna yang saya pakai ini warna biru. Makanya saya ditolak dengan harga budget yang budget hanya 40 juta. Saya jujur aja terang-terangan, saya budget hanya 40 juta. Kebanyakan Proton Gen 2 ini tahun 2008 saja minimal 50 juta. Wow, pasti kaget kan? Mobil kayak gitu kok mahal gitu kan? Awalnya saya bilang seperti itu karena saya belum pernah mereview mobil ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk tawar harga itu. Ditolak pada hari Minggu itu. Saya cari-cari, ditolak. Saya tunggu jawaban, tidak ada. Saya compare dengan mobil-mobil yang setaranya, mungkin seperti ekstraksinya ya. Saya tawar waktu itu Gen 2 Limo sampai saya ke full taksinya. Tapi saya pikir-pikir, sebetulnya untuk merombak ini ya kalian bisa coba sendiri ya. Tapi memang mungkin sudah rezeki saya pada saat saya lagi bertugas dalam tugas kerja itu menuju ke Cikarang. Pemilik awal mobil ini merespon saya. Pemilik mobil ini merespon saya dan saya sangat senang. Akhirnya saya temukan, saya lihat, wow. Baru kali itu pertama kali saya mendekati mobil Proton Gen 2. Proton Gen 2 saya cek mobil ini malam bukan siang guys. Saya cek dengan prosedur pengecekan mobil second dengan kemampuan saya. Akhirnya saya deal malam itu, saya bayar lunas semuanya dan saya nggak coba mobil ini. Saya hanya putar sekali di dekat rumah. Hari Sabtu saya langsung bawa mobil ini ke Cikarang. Dari Cikarang lanjut ke Puncak. Keadaannya macet, sangat macet. Mungkin kalian tahu Puncak Bogor itu kalau hari malam Sabtu atau malam Minggu itu macetnya kayak apa, tahu ya guys? Kalian bisa tahu itu. Nah, saya mau coba. Kenapa? Pertama, mobil ini matic. Saya tes-tesan aja. Jika mobil ini masih bagus transmisinya, memang rezeki saya. Jika tidak, ya saya apa seperti kan. Pada saya tes mobil ini, saya belum ganti yang namanya oli mesin, oli transmisi matic, saya belum ganti. Apalagi kanvas remnya masih tebal ya guys. Pertama, mobil ini joknya itu nyaman banget. Untuk mobil sekelasnya, buat saya joknya ini nyaman. Dashboard mobil ini soft touch guys.
ya walaupun nggak rock amat, tapi setidaknya empuk, bukan yang namanya plastik. Kalau ada WL itu kaleng-kaleng. Jadi oke, mobil ini masih worth it buat saya. Kenapa saya bilang mobil ini masih oke, masih worth it buat saya? Saya termasuk bawel di kendaraan, mobil atau motor yang tidak nyaman, saya paling bawel. Kenyamanan itu nomor satu dalam kita mengendarai sepeda motor kah atau itu mobil. Keselamatan itu nomor satu juga, guys. Mobil ini tahun 2008 jujur aja belum airbag. Mungkin yang tahun 2010 nya sepertinya sudah, tapi personanya yang ekstasi itu 2008 aja udah, guys, sudah airbag. Entah kenapa Gen gue ini sepertinya beda ya, karena kalau dari turunan mesinnya aja lebih. Mobil ini kagak pakai knalpot racing, guys, tapi pada saat kalian tancap gas, mobil ini rasanya seperti pakai knalpot racing. Ada suara deruman knalpot gitu yang masuk ke interior gitu kan. Tarikannya pun lebih ini, mungkin karena bodi agak lebih sedikit pendek dibanding Persona ya. Nanti bisa ditanyakan sama suhunya di grup Facebook Proton Gen 2 atau Proton Indonesia. Saya nyesel banget, kenapa dulu saya nggak langsung beli ini gitu. Saya ragu, bahkan bisa dibilang nggak sama sekali ini. Tapi pas ini udah coba, saya tidak segan untuk merekomendasikan mobil ini jika teman saya cari mobil yang low budget tapi nyaman. Mungkin banyak mobil-mobil lainnya seperti pesaingnya seperti Hyundai, Kia ada, guys, tapi harganya mungkin masih di atas 50 juta kalau yang sama. Saya ada rekomendasi beberapa mobil hatchback untuk kalian yang low budget atau mini budget. Kalian bisa cek linknya di deskripsi, jangan lupa untuk di share. Mobil ini tahun 2008 masih mampu untuk kecepatan sampai dengan maksimal, panjang ya. Ya, maksimal kecepatan yang saya pernah coba di tol Jakarta Merak itu sekitar 185 km atau 185 kpj. Saya pernah sekali-kalinya saya coba, tapi jangan dicoba-coba, guys, kalau memang tidak mendukung cuaca, kondisi ya, guys. Itu pun saya mencoba itu hanya sekali karena saya penasaran mobil ini masih lari kuat untuk berapa gitu. Mobil ini jujur aja untuk mobil yang saya pakai atau mobil saya ini oke di tarikan awal, tapi pada saat kalian sudah menempuh ke 130 atau 140 km per jam, dia naik memang agak lambat. Tapi untuk 0 ke 100 sampai ke 130 cepet, guys, cepet. Gue gak ngomong bohong, kalian boleh coba. Banyak yang nanya, boros gak sih Proton gue? Banyak banget tetangga gue atau teman-teman kerja gue bilang enggak. Kenapa? Di kantor gue itu ada Wuling yang biasa gue review. Gue pakai ini full dari kantor, gue samain sama ini, malah gue bilang sama Wuling 1500, ini 1600 guys cc nya, 1,6 cc ini. Dan gua sangat nyesel kenapa nggak gua milikin kegantengan mobil ini dari kemarin gitu kan, dengan low budget, sampai gua ambil mobil-mobil yang Jepang. Dulu gua pernah review Xenia, bisa dicek di channel gue atau deskripsinya di bawah. Pada saat Xenia gue hilang spion, gue udah bikin vlognya. Itu gue beli second itu tahun 2008 lagi, sorry. Itu gue beli second tahun 2014. Mesin oke, tapi penyakit kaki-kakinya Xenia atau Avanza rata-rata sama. Gue sudah habis sekitar itu mobil muda, gue perbaikan kaki-kaki depan saja sudah habis lumayan lah ya. Tapi nggak beres-beres, sampai gue jual sekalipun belum beres itu mobil. Kaki-kakinya jujur sama si pembelinya, kaki-kakinya udah gue ganti ini pak, ganti ini, tapi masih bunyi. Mungkin bapak ada referensi yang lebih bagus, silahkan dibawa, hanya minusnya itu saja. Dan gue pakai ini Proton Gen 2, gue bersyukur gue dapet ini. Hanya shockbreaker sebelah kanan yang rusak, bocor. Shockbreaker sebelah kanan lah, gue ganti, harganya pun bisa dibilang nipis-nipis lah sama Avanza yang nggak beda jauh gitu. Karena ya untuk kenyamanan yang gue dapat oke mobil ini.
Kenapa? Kenapa loh? Coba jawab di komentar bawah. Kenapa Proton tidak maju di Indonesia? Tolong komen di bawah ya. Komen di bawah. Kenapa kok Proton tidak maju di bawah? Ya sorry. Tolong komen di bawah. Kenapa Proton tidak maju di Indonesia? Karena guys pun belum tahu jelas alasan kenapa Proton tidak maju di Indonesia ya guys. Jadi gua belum tahu kenapa gitu kan. Minusnya mobil Proton ini pada saat baru dihidupkan mesinnya getar. Entah karena kompresi yang terlalu besar atau mobil ini engine mountingnya sudah tua gitu kan. Mungkin oke gua ambil simpelnya aja, engine mounting mobilnya sudah tua karena gua belum coba Proton lain selain Proton gua. Tidak enaknya lagi mobil ini minim dengan konsol box khusus tahun yang 2008 punya gua gitu. Tapi plusnya pintunya ini buat gue enak banget, racingnya dapat banget gitu ya. Racingnya dapat banget guys, dibanding yang tahun 2010 handrestnya di pintu itu, di door trim itu udah sama mobil band lain, tapi dilihatnya lebih lux nih. Memang gue akuin lah lebih lux tampilannya. Joknya enak, empuk, nyaman, tapi memang ini mobilnya beda sama itu ya. Joknya dia sudah pakai racing seperti ini. Ini tuh lubang di sini, berkaruh. Jadi kalau lu lagi pet santai di mobil, tiduran, ini kepala gue sih untuk tinggi 172, kepala gue jadi mentok di sini ya guys. Kalau untuk headroom masih kurang lebih sekitar segini nih, segini jari gue. Luas di bawah jok depan, atau kalau kalian duduk di belakang, kaki kalian masih bisa kalian masukin di bawah jok depannya, jadi masih luas. Bagasinya pun oke, minus dari bagasi hanya hidroliknya mati, jadi berat. Terus ini karet pilar ini, karet atau karet pintu, entah mengapa selalu ada genangan air di bawah pintunya. Entah karetnya ya apa gimana ya, komen juga di bawah yang tahu. Terutama si pintu kanan ini, apalagi kalau kalian lihat di reviewnya youtuber Malaysia, itu banyak bikin vlog atau banyak orang yang share sampai dalam kabinnya pun itu basah gitu. Kalau dibilang karetnya sobek, karetnya nggak sobek, tapi tetap tergenang sampai dicabut semua karpetnya ya kan. Terus apalagi terus apa ya, nah di bagasi contohnya di bawah ban serep itu suka tergenang air. Bahkan gua pernah tergenang air sampai ban gua itu pun kayak lumutan gitu guys. Maklum karet kan, gue heran, akhirnya gue bersihkan. Kenapa gitu bisa kayak gitu, kok air masuk dari mana gitu. Karena gue pun kurang ahli yang namanya, karena gue bukan orang motivator kendaraan gitu. Gue pengen modif sendiri, coba nanti bagaimana supaya airnya nggak masuk kayak gitu ya. Nah guys, overall mobil ini masih enak. Mungkin kalian kalau mau cari secondnya bisa cari di aplikasi online atau medsos, atau kalian punya rekanan, atau kalian mau tanya sama saya juga oke. Nanti bisa saya konsultasikan pada ketua grup Proton Gen 2. Jujur saya pakai mobil ini untuk nampan masih oke. Mobil Proton ini bisa dibilang jarang ada di jalanan. Pasti orang kalau berpapasan dengan kalian atau bareng sama kalian, jamin pasti mobil di sebelah itu nengok. Karena itu yang sering saya alamin. Saya suka, karena saya suka barang yang jarang orang punya gitu, nggak kacangan gitu. Pokoknya seperti itu. Sekian review untuk Proton Gen 2 ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, hidupkan tombol lonceng. Terima kasih.